Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan pembicaraan peradaban Islam yang terfokus kepada pembicaraan filsafat Islam. Filsafat Islam kalau diajarkan di perguruan tinggi, ada di dalam perguruan tinggi di mana saja yang mengasuh mata kuliah filsafat Islam. Akan tetapi dari sisi praktiknya perlu juga untuk dibahas tentang bagaimana hubungan filsafat Islam dengan dunia pendidikan misalnya. Di dalam Fakultas Tarbiyah, apa yang perlu untuk diperdalam misalnya terkait dengan filsafat atau para filosof Muslim. Kaitannya dengan ini perlu diadakan pengembangan lebih lanjut lagi. Dalam program pendidikan pasca sarjana di UINSU misalnya, terdapat studi pemikiran Islam tingkat lanjutan, di mana kajian yang dibahas itu adalah tentang pendalaman pemikiran filsafat Islam dan kaitannya dengan apa kontribusinya terhadap perkembangan pendidikan Islam. Dalam sebuah buku yang berjudul Antologi Filsafat Pendidikan Islam, studi tentang pemikiran Ibnu Sina, terdapat sebuah buku antologi filsafat itu yang ditulis oleh para mahasiswa, seluruh mahasiswa dalam bentuk makalah dan dengan judul yang beragam. Oleh karena itu bisa dilihat misalnya judul-judulnya banyak sekali. Misalnya bagaimana pemikiran Ibnu Sina terkait dengan berbagai hal yang ada di alam semesta ini. Oleh karena itu, di dalam artikel yang dituliskan, yang diberikan tugas kepada mereka itu menyangkut pemikiran Ibnu Sina tentang metafisika, manusia dalam perspektif Ibnu Sina, fauna menurut filsafat Barat dan dalam Al-Quran, kemudian tumbuhan dalam perspektif Ibnu Sina, material dalam perspektif Ibnu Sina, kemudian implementasi metode tajribi, burhani, bayani, dan irfani dalam studi filsafat pendidikan Islam. Kemudian kepribadian perspektif filsafat pendidikan Islam, tasawuf akhlaki menurut Ibnu Sina, tasawuf falsafi, psikologi dalam perspektif Ibnu Sina, pendidikan jasmani dalam perspektif Ibnu Sina, kemudian Universitas Islam Negeri dalam perspektif ontologis, epistemologis, dan aksiologis, sekularitas dan spiritualitas, mencari format integrasi keilmuan, dan kemudian pendidikan dalam perspektif Al-Quran, di mana pada tiap poin ini dikerjakan penulisan tersebut oleh mahasiswa-mahasiswa yang ikut dalam program studi pendidikan pasca sarjana S3. Dalam buku yang ada di tangan saya ini
Ini merupakan sebuah antologi filsafat pendidikan Islam, studi terhadap pemikiran Ibnu Sina. Kita mengetahui bahwa filosof Muslim yang paling bagus pemikirannya dalam hal ini disebutkan Ibnu Sina adalah sebagai Syekh Ar-Rais. Ya. Makanya dia mendapatkan gelar Syekh Ar-Rais Ibnu Sina. Salah satu yang menarik dari ini adalah banyak bisa kita ambilkan dari berbagai macam peristiwa yang mengantarainya. Ya. Ibnu Sina adalah sebagai seorang filosof yang dari sejak muda, sejak kecilnya bisa dianggap sebagai teladannya. Umur 10 tahun misalnya sudah hafal Al-Quran, dan mungkin pada masa sekarang sudah banyak yang bisa mengikutinya, anak-anak kecil yang bisa menghafal Al-Quran. Cuman yang menjadi masalah adalah dalam menguasai ilmu yang bukan dari Al-Quran. Misalnya pada usia 16 tahun, dia sudah belajar filsafat. Ya, pada umur 17 tahun, dia sudah menguasai filsafat, matematika, dan lain-lainnya. Dan inilah yang salah satu yang membedakannya dari apa yang dimiliki oleh Ibnu Sina daripada generasi-generasi sekarang. Ibnu Sina adalah merupakan sosok yang paling bagus dalam hal ini, maka diupayakan bagaimana sistem pendidikan menurut pandangan Ibnu Sina. Pendidikan Ibnu Sina dalam membahas tentang pendidikan, tentu yang menjadi persoalan adalah manusia sebagai unsur yang paling utama untuk ditingkatkannya. Oleh karena itu, menurut pandangan Ibnu Sina, bahwasanya manusia itu menempati posisi sentral dalam pendidikan. Karena manusia itu didudukkan pada makhluk yang terdidik dan juga pendidik. Jadi dalam hal ini beberapa teori yang dipaparkan di sini berbagai hal. Ibnu Sina dalam tataran metafisika misalnya, Ibnu Sina menempatkan pada posisi wujud sebagai segala menempati pemikiran utamanya di dalam filsafat Ibnu Sina. Dalam metafisika secara umum, dalam pengertian filosofis yang diungkapkan oleh Aristoteles adalah pengertian dasar filosofis atau hanya pengertian yang sangat umum. Dalam kasus Aristoteles, dalam metafisika telah diistilahkan usis atau alam.